Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Hanya orang yang merasa memiliki Tuhan yang juga merasa kehilangan Tuhan, dan hanya orang yang merasa kehilangan Tuhan yang akan menemukan Tuhan kembali. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, kita sering memakai istilah sense of belonging, artinya merasa memiliki seseorang atau sesuatu. Dan kalau kita merasa memiliki seseorang atau sesuatu dan kemudian kita kehilangan dia, maka itu yang membuat kita terasa hampa. Hati terasa hampa, bahkan terasa hopeless. Nah, Tuhan itu kalau dianggap sebagai bagian terpenting dari diri dan hidup kita, dan kalau kita punya rasa sense of belonging akan Tuhan, maka kehilangan Tuhan itu menciptakan rasa hampa dan hopeless di dalam diri. Tapi pertanyaannya, apakah kita pernah merasa kehilangan Tuhan? Tapi juga tidak akan pernah punya rasa kehilangan Tuhan kalau tidak pernah merasa memiliki Tuhan. Dan orang yang tidak merasa memiliki Tuhan susah menemukan rasa kehilangan Tuhan, dan orang itu juga pasti susah menemukan Tuhan. Itulah yang dialami oleh Maria Magdalena. Ia betul-betul merasa memiliki Yesus. Dan karena itu ketika Yesus mati, ia merasa sangat kehilangan Yesus, dan ia mencoba mengobati kerinduan hati untuk berjumpa dengan Yesus dengan rajin ke makam. Ya, sama seperti kita. Kalau di antara kita ada yang rasa dekat, tiba-tiba meninggal, maka cara terbaik untuk melepaskan rindu adalah ke makam, untuk bakar lilin, untuk berdoa, atau lihat fotonya. Tentu agak sedikit terobati rasa rindu ketika kita secara fisik masih melihat dia, entah kuburannya kah,
entah fotonya kah. Tapi Maria kali ini merasa betul-betul kehilangan. Setelah dikubur malah Yesusnya hilang lagi. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga, sudah merasa kehilangan Yesus, Yesusnya hilang lagi. Nah, hal itulah yang membuat dia betul-betul merasa hampa, bahkan kehilangan harapan atau hopeless. Tapi seperti yang saya bilang, orang yang sangat dekat dengan Tuhan dan merasa kehilangan Tuhan, pasti akan diobati oleh Tuhan kerinduannya untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka Tuhan mengirim 2 malaikat terlebih dahulu untuk berkata kepada Maria, "Ibu, kamu cari siapa? Mengapa kamu menangis?" Lalu dia bilang, "Tuhanku diambil orang, kamu tidak tahu di mana ia diletakkan." Kemudian ia menoleh dan Yesus sendiri yang berbicara, "Ibu, kau cari apa?" Jadi awalnya dia tidak mengerti kalau itu adalah Yesus. Tapi setelah Yesus menyebut namanya, Maria, langsung dia tahu dan kenal itu suara Tuhan. Nah, kenapa dia langsung tahu itu Tuhan? Kalau mereka tidak dekat. Karena mereka dekat, ditandai betul suaranya Tuhan Yesus sama dia. Apalagi ketika menyebut nama. Jadi Bapak Ibu, kita bertemu dengan orang atau pernah berkenalan dengan orang, dan ketika bertemu lagi dan kita menyebut nama, itu pasti menciptakan rasa bangga tersendiri dalam diri orang. Pasti bilang, "Wih, dia ingat saya punya nama ya." Saya sendiri waktu ikut Munas Unio di Mataloko, dulu kan Monsinyur Hilarius Datus Lega yang jadi uskup Sorong itu lama di kami punya paroki. Cerita yang susah dilupakan dari beliau itu ketika dia misa di stasi kami. Saya punya adik yang kedua, beliau biasanya habis misa langsung keluar isap rokok, belum selesai itu lagu penutup. Sampai di luar dia adu anak-anak. Kebetulan salah satunya adik saya. Jadi dia panggil, "Sini. Dia langsung berkelahi. Artinya pancing untuk mereka berkelahi. Lalu berkelahilah adik saya dengan temannya. Setelah itu dia santai isap rokok. Bapak saya keluar dan bertanya, "Kenapa nih mereka berkelahi? Siapa yang suruh berkelahi?" Ternyata Monsinyur Datus waktu itu jadi pastor paroki. Nah, ketika saya bertemu beliau di Mataloko beberapa saat lalu, dia ingat betul, bilang, "Oi, anaknya Bapak Noel," karena bapak saya biasanya dipanggil Bapak Noel. Jadi saya bangga begitu, karena seorang uskup yang sudah lama di Sorong dan sudah lama meninggalkan paroki kami, bahkan waktu di paroki kami itu kita masih kecil, SD itu, masih dia ingat. Nah, seperti itulah Maria, ketika disapa oleh Yesus, Maria, langsung dia bilang, "Rabuni," artinya guru. Kenapa? Karena mereka dekat, makanya dikenal suara itu dan langsung menyebut nama. Dan kedekatan mereka itu sangat terbukti lagi ketika Yesus bilang begini, "Kau jangan dulu jangan dulu sentuh aku, karena aku belum ketemu Bapa. Tapi kau pergi kepada murid-murid, katakan kepada mereka bahwa saya sudah bangkit dan saya akan kembali ke Bapakku dan Bapamu." Coba Bapak Ibu, kalau Yesus itu berbicara begitu kepada kita, "Aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapamu." Jadi itu karena sangat dekat. Kalau tidak dekat, tidak mungkin dia mengatakan begitu. Jadi dari sisi Maria, dia mengenal suara Yesus. Dari sisi Yesus, dia menyebut nama Maria dan menganggap Maria sebagai bagian dari hidupnya. Ketika dia mengatakan, "Aku harus kembali kepada Bapakku dan Bapamu." Berarti kan sudah sejak saat itu, dia langsung menegaskan bahwa Maria kalaupun mati pasti kembali kepada surga. Dan kita ingat dalam khotbah kemarin atau hari Minggu, Maria Magdalena itu kan simbol dari orang yang paling berdosa, bahkan dianggap perempuan bersinah. Tapi Yesus merasa sangat dekat karena Maria merasa sebagai orang berdosa hanya punya sandaran hidup pada Yesus. Jadi ini mungkin intinya untuk kita. Kita kalau merasa diri berdosa, kita tidak punya pilihan lain untuk bersandar kecuali pada Tuhan. Dan itulah yang membuat Maria merasa sangat dekat dengan Yesus. Selain karena Yesus menyembuhkan dia dari 7 roh jahat yang merasuki dia, dia merasa ada sandaran hidup pada Yesus. Sehingga begitu Yesus mati, dia betul-betul merasa kehilangan. Hidup terasa hampa dan hopeless. Tapi dia tetap mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pernahkah kita merasa kehilangan Tuhan dari dalam diri dan hidup? Kalau kita punya rasa kehilangan Tuhan, pasti kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Maka datang misa itu pilihan untuk kita melepaskan rindu
kepada Tuhan. Kita kan kalau misa kadang menyanyikan lagu Aku Rindu Menerima. Jadi kita datang karena rindu. Kalau kita datang karena tidak rindu, berarti misa itu tidak ada gunanya untuk kita. Apalagi Yesus sendiri bilang, lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Jadi kalau kita merindukan Tuhan, kita harus ikut misa. Dan rasa memiliki kamu yang punya rasa rindu untuk Tuhan, yang membuat saya pribadi juga merasa tidak enak kalau saya pergi selama oktav Paskah. Saya harus selalu merayakan misa di paroki untuk mengobati kerinduan kita. Rindu berjumpa dengan Tuhan yang sudah mati namun bangkit. Jadi hidup untuk mengobati rasa rindu orang itu juga tidak mudah. Itu mengandaikan ada perasaan yang kalau waktu rekoleksi atau waktu apa itu saya bilang harus ada rasa peduli. Peduli itu soal mendengar dengan telinga hati, berpikir dengan hati, berbicara dengan hati. Kenapa? Kalau orang peduli, dia tidak hanya sampai pada tahap simpati, tapi akan empati, berempati. Berempati artinya turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, itulah yang dimiliki oleh Yesus, sehingga dia rasakan betul apa yang dirasakan oleh Maria. Makanya dia menyapa Maria. Maria merasa terobati, Maria merasa bahagia. Apalagi ketika Yesus bilang, aku harus kembali kepada Bapakku dan Bapamu. Wih, siapa tidak senang kalau Tuhan bilang begitu? Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, tadi saya sharekan sebuah video di grup kita. Kebetulan tadi sore juga saya terima video itu dari orang. Video tentang sebuah kelompok paduan suara di salah satu gereja, bukan Katolik, merayakan Jumat Agung. Mereka menyanyikan lagu sambil diiringi oleh seorang gitaris. Di pertengahan lagu tiba-tiba gitarisnya jatuh dan mati. Lalu mereka tulis caption, kita mati kapan saja bisa, Tuhan semua yang atur. Kita tidak tahu kita mati kapan. Lalu saya bilang begini, saya rasa ini mati karena dia main gitar waktu Jumat Agung. Kenapa? Kalau gereja Katolik jelas Bapak Ibu, Jumat Agung itu silensium agung. Jadi silensium magnum istilahnya, retret agung. Kita itu dilarang untuk main musik, dengar musik, bahkan bicara pun dilarang. Karena kalau kita betul merasa memiliki Tuhan, kita harus menderita bersama Tuhan, kita harus berduka cita bersama Tuhan yang mati. Tapi banyak orang Katolik kalau Jumat Agung leha-leha. Nah, ini contoh bagus. Makanya saya sengaja share di grup. Jadi lain kali jangan nyengel lagi kalau Romo bilang, Jumat Agung jangan latihan nyanyi, Jumat Agung jangan pakai musik. Kalau kamu mati waktu itu gimana? Jadi teman-teman di gereja lain karena tidak paham itu. Yang penting main musik, nyanyi, puji-puji. Kalau Yesus mati kok kamu puji-puji dengan pakai gitar? Ya hasilnya fakta itu. Itu video yang saya share, nanti bisa nonton lagi. Jadi di pertengahan lagu asik dia mengiringi mereka nyanyi, lalu mati. Iringi lagu Jumat Agung. Padahal kita itu sudah dari Kamis Putih, kemuliaan sudah stop semua yang berhubungan dengan musik dan lonceng. Tunggu kebangkitan lagi. Kenapa? Kita masuk dalam penderitaan Kristus, masuk dalam misteri kematian Kristus. Bapak Ibu, kalau kita punya rasa sense of belonging akan Tuhan, pasti kita akan berlaku seperti Maria Magdalena. Orang yang punya rasa memiliki Tuhan akan merasa kehilangan Tuhan dengan kematian Tuhan. Dan orang yang merasa kehilangan Tuhan akan diobati oleh Tuhan sendiri untuk berjumpa dan bertemu dengan Tuhan seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Semoga Tuhan memberkati kita.